Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel yang membahas terkait info guru dan tunjangan serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait tahap 3 P3K Guru ya. Jadi kita akan membahas terkait tahap 3 P3K Guru di tahun 2022 ini. Tentunya yang kita lebih menspesifikkan atau mengkhususkan membahas terkait kategori guru yang diuntungkan di P3K Guru tahap yang ketiga, dan kategori guru ini masuk dalam kategori yang berpotensi lolos menjadi ASN. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi ada 4 kategori Bapak Ibu ya yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Yang pertama adalah guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi itu guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2, dan ini masuk ini bukan kategori 2 Bapak Ibu ya, tapi terdaftar juga di Dapodik seperti itu. Kemudian kategori yang kedua adalah tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi kedua. Jadi ini masuk kategori 2, tentunya masuk dalam database-nya BKN dan juga terdata dan tercatat di website Dapodik Dasman seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2 seperti itu. Kemudian berikutnya adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi ini 4 kategori yang berpeluang untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap yang ketiga. Nah, perlu teman-teman pahami bahasanya untuk seleksi P3K Guru tahap yang ketiga itu tetap diadakan dan sama sekali tidak dihapus nantinya. Jadwalnya itu akan digabungkan nantinya dengan formasi guru P3K tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut sedikit. Nah, di sini katakan peserta diharuskan melakukan pemilihan kebutuhan formasi ulang. Peserta bisa kembali mendaftar formasi melalui link pendaftaran di sscasn.bkn.co.id. Ketika jadwal seleksi tahap ketiga ini rilis nantinya, maka secara otomatis peserta yang tidak lulus di tahap 1 dan 2 itu wajib untuk melakukan pemilihan kebutuhan formasi ulang. Jadi nantinya rekan-rekan bisa mendaftar melalui link di sscasn.bkn.co.id. Tentunya kita masih berharapkan ada tahap 3 Bapak Ibu ya, karena Kemendikbud sudah mengatakan bahwasanya untuk tahap 3 itu tetap ada dan tidak dihilangkan. Jadi secara otomatis kita kembali berharap untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap ketiga bagi rekan-rekan guru yang belum lolos di tahap kedua kemarin seperti itu. Nah, di sini katakan jenis seleksi kompetensi 3 itu masih sama dengan seleksi kompetensi sebelumnya. 3 seleksi yang harus diikuti peserta diantaranya seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan yang ketiga adalah seleksi wawancara. Jadi ini 3 seleksi ya, atau 3 tes nantinya yang diambil oleh rekan-rekan guru honorer ketika mengikuti jenis seleksi kompetensi ketiga. Oke, jadi ini sangat jelas sekali Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Di sini ada 6 kategori guru honorer yang berpeluang besar lulus ujian P3K tahap ketiga. Yang pertama itu Bapak Ibu ya, pelamar dengan kode XP1, XP2 dan XP3. Kemudian yang kedua adalah pelamar dengan kode YP1, YP2 dan YP3. Berarti ini adalah kategori guru yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di tahap 1 2
baik yang melamar di sekolah induk maupun yang melamar di sekolah non induk. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan lebih jelasnya Bapak lihat, guru-guru bisa melihatnya di sini. Nah, di sini katakan X itu berarti kode dari sekolah induk, kemudian Y adalah kode ketika melamar di sekolah non induk, seperti itu. Nah, di sini dilanjutkan lagi bahwa P1 itu lulus berdasarkan passing grade 1. Passing grade awal yang telah diterbitkan Kemendikbud berarti masuk kategori 1. Sedangkan P2 Bapak Ibu guru honorer umur di atas 50 tahun, kompetensi teknis tidak dihitung, passing grade manajerial, sosiokultural dan wawancara diturunkan. Jadi ini terkhusus untuk guru yang berada di usia 50 tahun ke atas. Ini untuk kategori P2 lolos passing grade P2. Sedangkan P1 itu sesuai dengan passing grade awal sebelum ada penyesuaian. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus dipahami. Dan tentunya ini akan berlaku di tahap ketiga nanti. Oke, nah di sini untuk P3 itu hanya kompetensi teknis yang passing grade-nya diturunkan. Ini P3 ya. Jadi semua bisa ikut, sedangkan kalau P2 itu berarti hanya THK 2. Kalau P3 hanya kompetensi teknis yang diturunkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi YP1, YP2 dan YP3 dinyatakan lolos ambang batas berdasarkan kategori masing-masing. Tapi tidak lolos tahap 1 karena tidak mendapatkan formasi. Pelamar dengan kode ini dapat menggunakan nilai pada tahap 1 dan tahap kedua dan ketiga dengan syarat memilih jabatan dan formasi yang sama. Nah, jadi bagi rekan-rekan ya, apa namanya, kode YP1, YP2, YP3, pelamar dengan kode ini tentunya dapat menggunakan nilai pada tahap 1 untuk tahap kedua dan tentunya juga untuk tahap ketiga dengan syarat memilih jabatan dan formasi yang sama. Kalau memilih jabatan formasi yang berbeda, tentunya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nilai Bapak Ibu di tahap ketiga nantinya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.